Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 14 November tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Jumat Berkah telah menyediakan makan gratis. Makan gratis infak seikhlasnya. Nah, perlu kami informasikan Pak Widan, kotak infak Jumat Berkah yang beberapa hari lalu dibuka oleh Pak Sopan, Pak Ahmad dan saya telah dihitung dan menghasilkan 2.150.000. Mudah-mudahan infak Bapak Ibu diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada para donatur
khususnya Bapak Profesor Dr. Hamzah dan Ibu Dr. Sri Yuliani yang telah istiqomah di dalam menyisipkan rezekinya untuk kegiatan Jumat Berkah. Dan tentunya tidak lain Bapak Ibu yang lain yang telah istiqomah, kami juga menyampaikan terima kasih atas partisipasi di dalam kegiatan Jumat Berkah. Semoga amal Bapak Ibu menjadi ladang amal, ya, ladang amal untuk di kemudian hari. Itu ya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Richard. Bapak Richard sebelum doa ada tambahan komentar dari saya. Mungkin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tempat dibantu oleh para donatur dan dibuka oleh beberapa orang, tidak dibuka oleh Pak Peter sendiri, tidak ya, semua ikut menyaksikan. Yang bisa kita sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyat hadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa walidayna Muhammad wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Ya Allah, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. Ya Allah, kasih dan sayangilah kami tim Jumat Berkah dan sekitarnya semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Ya Allah, selalu Engkau kasih, ya Allah, selalu Engkau sayangi, ya Allah, sehingga kami, ya Allah, bahagia tidak mau di akhirat nanti. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran. Pernah nggak kamu lihat di sekelilingmu ada beberapa orang tuh yang kelihatan hidupnya itu santai banget? Bahkan kadang kita tuh mikir, ini orang kerja atau main-main sih dalam hidupnya? Tapi anehnya, uangnya itu kayaknya dalam hidupnya itu terus ngalir gitu. Sementara kita kerja tiap hari, lembur pulang larut malam, nabung mati-matian, rela ngorbanin waktu untuk keluarga demi rekening yang segitu-segitu aja. Masalah utamanya bukan di seberapa banyak kerjaan yang kita ambil, bukan dari seberapa keras kita bekerja. Masalah utamanya dan masalah terbesar ada di cara saya berpikir tentang uang. Dan begitu saya rubah cara berpikir saya tentang uang, hidup saya alhamdulillah ikut berubah. Bukan berarti tiba-tiba langsung jadi miliarder ya, yang nggak instan kayak gitu juga. Tapi ada sesuatu yang beda. Ada yang pelan-pelan berubah. Peluang datang lebih sering. Uang nggak cepat habis di rekening. Dan yang paling penting adalah, saya nggak lagi merasa dikejar-kejar sama hidup. Hidup saya itu jadi lebih teratur dan bisa sedikit lebih santai. Nah, hari ini saya mau ngajak teman-teman semua untuk sharing bareng yuk, tentang pola pikir apa yang bisa membuat uang itu bisa datang sendiri ke orang-orang biasa seperti kita ini. Uang itu bukan datang kepada siapa yang paling rajin atau siapa yang paling pinter ngitung. Uang itu cenderung akan datang kepada orang-orang yang punya pola pikir tertentu. Dan cara berpikir ini tidak diajarin di sekolah, nggak dibahas di tempat kuliahan, bahkan sering bertentangan dengan apa yang diajarkan ke kita waktu kecil dulu. Nah, di video ini saya ingin kenalin ada 3 pola pikir yang diam-diam akan membentuk hubungan kita dengan uang jadi harmonis. 3 pola pikir ini bisa bikin kamu merasa cukup atau bahkan nantinya bisa jadi magnet uang tanpa disadari. Nggak cuma ngomongin teori aja, tapi coba kasih contoh nyata dari pengalaman pribadi saya dan juga cerita-cerita dari orang-orang yang hidupnya berubah drastis karena berani mengubah pola pikir. Pola pikir pertama, kelimpahan atau kekurangan. Banyak orang menjalani hidup dengan pola pikir kekurangan. Mereka merasa uang itu selalu tidak cukup. Takut habis, takut kehilangan, sehingga setiap rupiah dipegang dengan rasa cemas. Akibatnya, peluang terlewatkan, investasi dihindari, dan bahkan untuk membeli sesuatu yang bermanfaat pun sering ditunda karena bayangan kekurangan yang terus menghantui. Masalahnya, cara berpikir seperti ini justru menciptakan lingkaran ketakutan. Orang merasa dunia ini sempit, rezeki terbatas, dan hidup dipenuhi rasa was-was.
Berbeda dengan mereka yang punya pola pikir kelimpahan. Orang-orang dengan mindset ini melihat uang seperti air sungai, mengalir, datang dan pergi. Mereka percaya bahwa selama manusia terus mengasah keterampilan, memberi nilai, dan membantu menyelesaikan masalah orang lain, maka uang akan selalu datang kembali. Pola pikir kelimpahan membuat seseorang lebih berani mengambil langkah. Bukan asal nekat, tapi tidak terjebak dalam rasa takut. Mereka terbuka dengan peluang baru, siap belajar hal-hal berbeda, dan ketika gagal pun tidak merasa hancur, karena yakin rezeki itu luas. Rezeki tidak hanya datang dari gaji bulanan, tapi bisa hadir lewat ide kreatif, karya, kolaborasi, bahkan keterampilan sederhana yang terus dikembangkan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Wayne Dyer, kelimpahan itu bukan sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang harus diselaraskan dalam pikiran kita. Maka pertanyaannya sekarang, lebih seringkah kita memandang hidup dengan pola pikir kekurangan atau dengan pola pikir kelimpahan? Karena pilihan cara pandang inilah yang akan menentukan arah kehidupan finansial seseorang ke depan. Pola pikir kedua, investor atau konsumen. Banyak orang tidak menyadari bahwa cara mereka memperlakukan uang akan menentukan arah hidupnya. Ada pola pikir yang diam-diam membuat seseorang sulit maju secara finansial, meskipun bekerja keras setiap hari. Pola pikir itu adalah cara memposisikan diri sebagai konsumen atau sebagai investor. Kebanyakan orang ketika menerima uang, pertanyaan pertama yang muncul adalah, ini mau dipakai untuk beli apa? Entah itu gadget baru, pakaian, makanan enak, atau hiburan sesaat. Jika tidak, maka pilihan lainnya adalah menyimpannya di rekening atau tabungan, hanya demi rasa aman sementara. Tidak ada yang salah dengan konsumsi. Semua orang tentu ingin menikmati hidup, ingin sesekali berbelanja, liburan, atau membeli barang yang diimpikan. Itu sangat manusiawi. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika seluruh uang yang dimiliki hanya diarahkan untuk konsumsi, tanpa pernah dipikirkan bagaimana uang itu bisa dikembangkan kembali. Berbeda dengan mereka yang punya pola pikir investor. Bagi mereka, setiap rupiah bukan hanya alat untuk dibelanjakan, tetapi alat untuk menciptakan peluang baru. Mereka akan bertanya, bagaimana caranya uang ini bisa bekerja untuk saya, bukan saya yang terus bekerja untuk uang. Bayangkan dua orang mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Orang pertama langsung membelikan ponsel baru agar terlihat keren. Pada saat itu, ia merasa puas. Tetapi beberapa bulan kemudian, nilai ponsel itu sudah menurun, bahkan semakin lama hanya menjadi beban karena perlu biaya tambahan untuk perawatan atau aksesoris. Orang kedua justru menggunakan 1 miliar itu untuk ikut pelatihan online, membeli buku, atau memulai usaha kecil-kecilan. Beberapa bulan berikutnya, keterampilan yang dipelajari bisa membuka pintu rezeki baru. Usahanya mulai menghasilkan, dan nilainya berkembang melampaui jumlah awal. Inilah perbedaan besar antara konsumen dan investor. Yang satu membeli kepuasan sesaat, yang lain menanam benih untuk masa depan. Pola pikir konsumtif menciptakan lingkaran yang tidak pernah selesai. Gaji naik, pengeluaran naik. Ada bonus, habis untuk belanja. Akhirnya, seseorang merasa terus bekerja keras, tetapi tidak pernah benar-benar maju. Sedangkan pola pikir investor membuat seseorang terbiasa menunda kesenangan sesaat demi membangun sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Dan menariknya tidak selalu butuh modal besar untuk menjadi investor. Investasi bisa dimulai dari hal sederhana. Mengalokasikan sebagian kecil penghasilan untuk membeli buku atau mengikuti kursus. Menyisihkan uang jajan untuk ditabung sebagai modal usaha kecil-kecilan. Membeli aset digital atau fisik yang nilainya cenderung naik seiring waktu. Hal-hal kecil inilah yang membentuk kebiasaan besar. Karena investasi sejati bukan soal jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi soal kebiasaan memandang uang sebagai alat untuk berkembang. Pola pikir investor juga selalu menekankan pentingnya membangun aset. Aset bisa apa saja? Aset pengetahuan, ilmu yang terus berkembang dan bisa dijual kembali dalam bentuk jasa atau karya. Aset finansial, investasi di pasar modal, properti, emas, atau instrumen lainnya, yang menghasilkan keuntungan jangka panjang. Aset bisnis, usaha kecil yang perlahan tumbuh dan memberi penghasilan tambahan. Sementara itu, mereka yang hanya berperan sebagai konsumen tidak memiliki aset. Yang ada hanyalah barang konsumsi yang nilainya terus menyusut seiring waktu. Warren Buffett, salah satu investor paling sukses di dunia, pernah berkata, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Pesan ini sederhana, tapi sangat dalam. Jika seseorang tidak menemukan cara membuat uangnya bekerja, maka sepanjang hidup ia akan terus bekerja tanpa henti. Refleksi pentingnya adalah setiap kali menerima uang, jangan langsung berpikir ini mau dibelanjakan apa, tetapi tanyakan bagaimana uang ini bisa menambah nilai diriku. Bagaimana uang ini bisa digunakan untuk menciptakan peluang baru,
dan bagaimana uang ini bisa menjadi sumber penghasilan, bukan sekedar pengeluaran. Karena perbedaan satu pertanyaan kecil saja bisa mengubah hasil akhir secara besar-besaran. Singkatnya, pola pikir konsumtif hanya memuaskan keinginan jangka pendek, sedangkan pola pikir investor menyiapkan fondasi masa depan. Dan keputusan itu ada di tangan setiap orang. Apakah ingin hidup terus bekerja demi uang, atau ingin suatu saat uanglah yang bekerja? Pola pikir ketiga, growth mindset atau pola pikir berkembang. Ada satu hal yang sering diremehkan oleh banyak orang ketika bicara soal kesuksesan finansial, kemauan untuk terus belajar. Bahkan ketika seseorang sudah punya pola pikir berkelimpahan dan mentalitas investor, semua itu tidak akan cukup jika mereka berhenti belajar. Karena dunia tidak pernah berhenti berubah. Bayangkan, 20 tahun lalu orang-orang kaya karena punya toko besar di pusat kota. Tapi hari ini banyak toko fisik tutup karena semua orang pindah belanja ke marketplace online. Dulu kerja kantoran dianggap aman, tapi kenyataannya hanya dalam hitungan bulan saat pandemi melanda, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Bukan karena mereka tidak rajin, bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena skill yang mereka miliki tidak lagi relevan. Dunia bergerak, skill harus bergerak. Realitasnya dunia berkembang dengan sangat cepat. Teknologi berubah, cara berbisnis berubah, cara mencari uang pun ikut berubah. Pekerjaan-pekerjaan lama hilang dan pekerjaan baru bermunculan. Dulu orang hidup dari wartel, sekarang semua orang punya smartphone. Dulu jasa ojek pangkalan jadi andalan, sekarang aplikasi ride-hailing mengambil alih. Dulu fotografer hanya fokus cetak foto, sekarang banyak yang justru hidup dari editing digital, konten visual, atau bahkan NFT. Semua ini membuktikan satu hal, kalau seseorang berhenti belajar, maka cepat atau lambat mereka akan ketinggalan. Growth mindset versus fixed mindset. Disinilah perbedaan terbesar antara orang dengan fixed mindset dan growth mindset. Orang dengan fixed mindset berpikir, saya memang begini, saya tidak bisa lebih baik dari ini. Mereka menghindari tantangan, takut gagal, dan merasa nyaman di zona aman. Tapi orang dengan growth mindset berpikir, saya bisa berkembang, saya bisa belajar hal baru. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan akhir dari perjalanan. Prinsipnya sederhana, kalau satu pintu tertutup, growth mindset akan mencari pintu lain. Bahkan kalau tidak ada pintu, mereka akan menciptakan pintu sendiri. Mengapa growth mindset sangat penting? 1. Perubahan itu pasti datang. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan. Pertanyaannya hanya, siap atau tidak siap? Growth mindset membuat seseorang lebih adaptif menghadapi perubahan. 2. Kegagalan jadi guru, bukan musuh. Growth mindset mengajarkan bahwa kegagalan bukan hal memalukan. Justru dari kegagalan itulah lahir pengalaman dan kebijaksanaan. 3. Belajar membuka jalan baru. Orang yang mau belajar tidak akan pernah kehabisan peluang. Ketika satu pintu tertutup, mereka bisa mencoba cara lain. 4. Mental tangguh di era tidak pasti. Dunia penuh ketidakpastian. Yang punya growth mindset lebih siap menghadapi masa depan karena mereka terbiasa berkembang, bukan terjebak di zona nyaman. Belajar itu investasi, bukan biaya. Banyak orang menganggap belajar itu mahal. Kursus mahal, buku mahal, seminar mahal. Tapi coba bandingkan, seseorang membeli sepatu branded 2 juta, nilainya menurun begitu dipakai. Seseorang membeli kursus digital marketing 2 juta, ilmunya bisa dipakai seumur hidup, bahkan bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Inilah cara berpikir orang dengan growth mindset. Mereka melihat belajar sebagai investasi jangka panjang, bukan biaya. Kegagalan bukan akhir, tapi bahan bakar. Orang dengan growth mindset tahu bahwa gagal itu wajar. Lihatlah para tokoh besar dunia. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Walt Disney pernah bangkrut dan dianggap tidak punya imajinasi. Jack Ma ditolak puluhan kali, bahkan saat melamar kerja di restoran cepat saji sebelum akhirnya mendirikan Alibaba. Apa yang membuat mereka berhasil? Growth mindset. Mereka tidak berhenti pada kegagalan, tapi menjadikannya bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Kuncinya adalah rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Growth mindset bukan sekedar belajar dari buku atau seminar. Lebih dari itu, ini soal sikap hidup, rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Orang dengan growth mindset selalu bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari orang lain? Bagaimana caranya saya bisa lebih baik dari kemarin? Kesalahan ini mengejarkan apa?
Dengan rasa ingin tahu itulah, mereka tidak pernah kehabisan energi untuk terus berkembang. Proses lebih penting daripada hasil. Carol Dweck, profesor psikologi yang memperkenalkan konsep growth mindset, pernah berkata, proses lebih penting daripada status sudah jadi. Artinya, perjalanan belajar, mencoba, gagal, lalu memperbaiki diri jauh lebih bernilai daripada sekedar merasa sudah sukses. Karena kenyataannya, begitu seseorang merasa berhenti belajar, di saat itulah mereka benar-benar mulai mundur. Kesimpulan, atau poin penting dari 3 pola pikir yang membuat uang datang adalah, pola pikir berkelimpahan bikin kamu berani, nggak takut gagal, percaya bahwa rezeki itu maha luas. Pola pikir investor bikin kamu bijak. Setiap rupiah yang masuk jadi alat menciptakan peluang baru. Pola pikir growth mindset bikin kamu nggak gampang stuck. Dunia boleh berubah, tapi kamu tetap bertahan karena terus belajar. Kalau kamu pegang 3 pola pikir ini, hidup kamu insya Allah lebih stabil. Meski uang habis, kamu masih punya skill. Meski bisnis gagal, kamu masih punya mental untuk bangkit. Seperti kata Jim Rohn, formal education will make you a living. Self-education will make you a fortune. Mulai sekarang, jangan cuma kerja keras, kerja cerdaslah dengan pola pikir yang tepat. Karena uang suka sama orang yang berani bertumbuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video pembelajaran. Ada satu hal yang mungkin tanpa kita sadarin, dari kita tuh bangun tidur sampai balik ke kasur lagi, ngatur terus hidup kita, yakni uang. Mau sekolah butuh uang, jajan pakai uang, masak sendiri bahannya dibeli pakai uang. Bahkan klub olahraga favorit kita yang kita rela begadang nontonin ya bisa punya pemain-pemainnya karena uang. Dan mungkin banyak dari kita yang ngabisin waktu, tenaga, bahkan kesehatan demi bisa dapetin lembaran-lembaran kertas ini. Tapi kalau dipikir-pikir, uang itu kan cuma kertas, bukan oksigen, bukan air, bukan kebutuhan alami buat bertahan hidup. Dia itu buatan manusia doang, cerita fiksi yang umat manusia bikin dan percaya. Kalau kita bawa uang buat ketemu alien atau nenek moyang kita ratusan ribu tahun lalu, uang mungkin gak akan punya nilai sama sekali. Jadi gimana caranya sesuatu yang kita ciptain ini malah akhirnya balik ngatur hidup kita? Gimana kita bisa sampai di titik ini ketika uang jadi segalanya? Oke, biar benar-benar ngerti kita itu harus mundur jauh, yakni ke masa ketika umat manusia baru aja ngelakuin revolusi besar. Kita berhasil mengolah tanah. Pencapaian yang bukan diraih karena sekedar ingin tahu, melainkan karena terpaksa, kelaparan, dan bayangin selama ratusan ribu tahun manusia nyari makanan dengan berburu dan metik buah liar. Tapi lama-lama sumber makanan akhirnya makin langka, apalagi jumlah kita makin berlipat ganda. Akhirnya umat manusia pun mulai ngembangin cara ajaib numbuhin makanan dari tanah. Dunia pun berubah untuk selamanya. Dulu hasil berburu cuma bisa ngasih makan segelintir orang. Dengan bertani buat pertama kalinya manusia bisa punya kelebihan makanan. Tapi kelimpahan ini bikin manusia buat pertama kalinya juga harus mikirin gimana cara nyimpennya. Makanya muncul peran baru di masyarakat purba, pengurus gudang penyimpanan. Mereka nggak nanam biji, nggak susah manen, tapi di tangan mereka keputusan itu diambil. Dari tumpukan biji-bijian lahir peran pemimpin dan pemuka agama pertama kalinya. Dan perlahan-lahan orang mulai kenal konsep milik pribadi dan upeti. Dan dari sinilah tulisan lahir. Tulisan pertama kali dipakai buat ngitung penyimpanan hasil tani di peradaban zaman dulu. Dan disinilah muncullah uang. Tahun segini para peneliti nemu puluhan ribu lempengan tanah liat peninggalan peradaban kuno. Ada banyak lempengan yang awalnya dikira peneliti cuma catatan pemerintah yang bosenin. Tapi justru dari sini mereka itu nemu petunjuk soal asal-usul uang. Karena di lempengan-lempengan ini ternyata ada satu kata yang sering muncul, shekel. Kata yang selalu diikuti angka dan nama barang. Awalnya peneliti mikir kalau itu adalah satuan berat, tapi ternyata kata ini nunjukin keberadaan alat tukar universal. Jadi semacam uang.
tapi wujud aslinya nggak pernah ditemuin. Kalau gitu, apa itu shekel ini sebenarnya? Ternyata dia itu cuma semacam uang virtual. Jadi waktu itu di daerah sana orang-orang ngasih sebagian hasil taninya sebagai dalam tanda kutip pajak buat pendeta. Tapi nggak jarang ada juga yang nggak bisa bayar. Para pendeta pun mikir keras biar gak rugi, dan akhirnya nyiptain sistem yang sampai kini masih kita pakai, sistem utang. Seiring waktu, pencatatannya jadi makin canggih, besar utang dicatat pakai satuan yang sama. Dan karena diciptain penguasa, gak sulit buat bikin semua orang sepakat dan percaya sama nilainya. Inilah bentuk uang tertua yang kita tahu. Ya, uang bukan muncul dari sistem barter yang lama-lama berubah, kayak yang sering diceritain di buku-buku sejarah. Malah ada ahli yang nemuin kalau barter itu baru muncul setelah manusia udah kenal sistem uang. Uang itu muncul karena para penguasa butuh cara yang mudah buat ngatur dan nagih upeti. Dan ya, dari situ uang akhirnya terus berkembang dan berkembang terus sampai akhirnya terbentuklah peradaban yang makin canggih. Sekarang ayo kita lombatin waktu. Ayo ke Eropa di tahun segini. Jadi kita akan ngelihat orang-orang ditangkap sama tentara, penjara, disiksa, bahkan dibunuh. Inilah nasib orang-orang yang berontak dan gak mau kerja di ladang para bangsawan. Ya, saat itu hampir semua tanah dikuasain sama mereka. Orang-orang biasa yang nurut dibolehin tinggal di dekat ladang dengan syarat mereka bertani dan nyetor hasil panennya ke si bangsawan. Tapi selain bangsawan, tentara, dan rakyat biasa, ada satu lagi lapisan masyarakat saat itu, yakni para pedagang. Awalnya mereka dianggap remeh, tapi terus ilmu pengetahuan makin maju, bikin mereka akhirnya bisa jual beli sama pedagang lain dari ujung dunia dan dapetin keuntungan yang luar biasa besar. Ngelihat banyaknya uang yang bisa ditumpuk, negara pun ikut tergiur. Banyak raja dan ratu yang sponsorin pedagang buat menjelajah dunia dan nyari bahan berharga yang nggak jarang didapat dengan menjajah dan memperbudak warga negeri seberang. Sebagian keuntungan dari hasil penjualannya diambil sama negara. Di sisi lain, para pemilik tanah juga nggak mau kalah. Di Inggris misalnya, mereka ngelakuin keputusan gila, yakni mecat semua petani dan ngubah ladang jadi peternakan yang lebih nguntungin di pasar internasional. Para petani yang dipecat terpaksa nyari kerjaan lain, tapi lowongan yang ada cuma jadi peternak untuk para pemilik tanah. Jadi ya, bos-bos ini nyari peternak untuk nempatin dan ngurus lahan mereka. Tapi sekarang karena numpang tinggal, para peternak disuruh bayar uang sewa. Dan para mantan petani ini gak punya pilihan lain selain nerima. Tapi karena gak punya uang buat bayar sewa, akhirnya mereka ngutang dari para pemilik tanah juga. Ya, yang awalnya harus mikirin bertani aja, sekarang mereka mesti muter otak lebih keras buat dapetin keuntungan. Soalnya pengeluaran mereka jadi banyak, mesti bayar uang sewa, bayar utang, dan bayar upah orang-orang yang bantuin mereka. Mencari keuntungan pun jadi tujuan akhir. Di Inggris, dengan kondisi yang berkembang kayak gini, ini tuh ibarat panci berisi sup setengah jadi buat bikin revolusi industri. Mesin uap dalam tanda kutip cuma jadi bumbu terakhir. Bahkan ahli ekonomi ini bilang kalau mesin uap ditemuin pas zaman Fir'aun, mungkin mesin ini cuma bakal jadi pajangan di istana kerajaan buat dipamerin ke tamu-tamu dari kerajaan tetangga. Karena ya, menurutnya masyarakat yang bisa ngadopsi mesin uap besar-besaran cuma mereka yang udah punya pola pikir ngejar keuntungan. Tenaga manusia pun diganti sama tenaga mesin yang lebih kuat dan gak perlu dibayar. Perusahaan bisa jadi lebih efisien dan akhirnya dapetin lebih banyak keuntungan. Tapi bukan cuma mesin, revolusi industri juga jadi panggung lahirnya dua paham ekonomi yang beradu tinju. Paham ekonomi pertama ngajak kita ngeliat tangan tak kasat mata. Om-om satu ini bilang kalau setiap orang dibebasin buat ngejar kepentingan pribadi mereka di pasar, hasilnya bakal nguntungin semua orang. Disinilah tangan tak terlihat itu mengatur semuanya. Kalau ada tukang roti yang sebenarnya cuma pengen nyari uang dan bukan pengen bantuin orang lapar, pada akhirnya orang-orang juga tetap bisa dapetin roti yang mereka butuhin. Nah, banyak pengusaha dan penguasa saat itu nganut teorinya Om tadi. Karena secara alami, pasar harus dibebasin sepenuhnya, karena proses jual beli yang bebas pasti bakal berakhir baik. Tapi, apakah benar kayak gitu?
Lalu makanya hampir 100 tahun setelah itu, seorang filsuf dari Jerman nerbitin buku ekonomi yang sampai sekarang masih penuh kontroversi. Ada yang ngelarang, ada yang mati-matiin melajarin, dan ada yang anggap tabu. Om Brewok ini bikin buku ini karena menurutnya sistem ekonomi di Eropa nggak ngehapus penindasan. Pekerja sebenarnya ngehasilin nilai yang lebih besar dari gaji yang didapat, tapi diambil sama pengusaha. Inilah sumber keuntungan mereka. Dan ya, yang dulunya para petani ditindas sama penguasa, sekarang para pekerja ditindas sama pemilik modal. Sistem ini emang nyiptain kemajuan teknologi, tapi di sini kekayaan terpusat di orang-orang yang itu-itu aja. Mirip juga sama sistem kerajaan. Makanya dia dan temennya ngusulin ide baru. Gimana kalau semua mesin produksi jadi milik bersama, dipegang negara? Berbanding terbalik sama teori sebelumnya yang nganggap kalau mesin produksi harus dibebasin ke rakyat dan negara nggak perlu ikut campur. Karena kalau dipegang negara, semua pekerjaan bisa dibagi rata biar nggak ada yang terlalu kaya ataupun terlalu miskin. Dan di dunia nyata, sistem yang mirip gini sempat diterapin sama Uni Soviet. Tapi ironisnya, angan-angan tadi justru berubah jadi mimpi buruk. Karena para petinggi partai komunis lah yang malah jadi penguasa baru yang ngumpulin kekuasaan buat diri mereka sendiri. Misalnya om-om berkumis satu ini yang malah jadi diktator dan ngebunuh jutaan rakyat. Koh, Oi, tadi kan Kobi sama Sasa udah jelasin soal sistem ekonomi. iya kan gue lagi nonton. Tapi lu tahu nggak feudalisme apaan? Nggak tahu sih. Yaudah biar gampang kita bayangin pakai pohon apel. Uma, jelasin kenapa ikut lihat ke atas? Oke, jadi gue bakal jelasin secara ekstrem. Bayangin kalau kita tuh punya pohon apel dan setiap panen kita bagi-bagi ke tetangga. Kadang dibalas pakai jeruk, kadang juga dibantuin masak. Intinya semua orang hidup saling bantu. Nah, tapi tiba-tiba tanah tempat kita tinggal itu diklaim sama bangsawan. Biar tetap bisa tinggal dan nanam di situ, ada satu syarat. Kita harus nyetor sebagian besar apel ke si bangsawan tadi. Tapi kalau kita nolak diatur, siap-siap aja buat digusur. Karena selain donatur dilarang ngatur kan? Lah kok lu dari mana? Ngapain di situ? Gak bisa minum. Oh, ya, sistem tadi namanya feudalisme. Sekarang bayangin udah ada kerajaan yang ngasih izin eksklusif buat satu pedagang besar buat nguasain semua perdagangan apel. Mereka didukung penuh sama kerajaan. Demi banyakin produksi apel, mereka menjelajah, berdakwah, bahkan sampai menjajah. Ini namanya merkantilisme. Sekarang komunisme. Di sistem ini semua pohon apel tadi tuh jadi punya negara. Setiap apel dikumpulin terus dibagi rata ke semua orang. Ada yang dapat apel satu kardus, tapi ada juga yang dapat apel busuk. Bahkan ada juga yang sampai kelaparan. Dan sekarang sistem kapitalisme. Kalau dalam sistem ini, kita tuh bebas jualan apel di pasar. Kita bisa bersaing sama semua orang lain yang jualan apel. Tapi tetangga sebelah pakai mesin canggih dari bapaknya. Hasil pertanian dia jadi jauh lebih banyak. Petani kaya makin kaya dan ladangnya makin luas. Tapi kita terpaksa jual tanah dan jadi buruh mereka yang diupah segitu-gitu aja. Tapi kan emang sistem kapitalisme itu setahu gue sekarang sistemnya paling banyak dipakai sama negara-negara kan? Dan lo tau nggak Ray Dalio? Yang pernah jadi penasihat Danantara itu? Betul. Tapi bukannya dia udah berhenti ya? Iya, tapi itu rumor doang lah. Jadi si Ray Dalio tuh pernah ngejelasin sistem ekonomi pakai analogi mesin. Intinya tuh kata dia, cara kerja sistem ekonomi sekarang tuh kayak mesin. Biar terus gerak, uang di dalamnya harus terus muter. Setiap kita belanja, kita kan nambah ya penghasilan orang lain. Dan mereka juga belanja, muterin uangnya dari satu orang ke orang lain. Dan begitu terus, sampai seluruh mesin ekonomi berputar. Dan yang menarik tuh ini, di antara banyak uang yang berputar, ada yang gak berwujud. Kayak setan? Ya bukan. Yang gue maksud itu hutang atau kredit. Dan kalau punya itu tadi ya orang jadi bisa belanja, kalaupun uangnya masih belum cukup. Dan ini ya ibarat pelumas dari sistem ekonomi itu sendiri buat terus muter. Tapi mulai kelihatan loh lama-lama sisi-sisi gelap dari sistem kapitalisme. Nah salah satu ciri kapitalisme itu kan dia tuh harus terus tumbuh. Sedangkan planet biru tempat kita tinggal ini ia punya sumber daya yang terbatas. Karena sistem ini fokusnya terus nyari keuntungan, banyak hal yang seringkali nggak masuk perhitungan. Ya proses nggak diperhatiin, kreativitas nggak diapresiasi, kesehatan di nomor 2 kan, dan lingkungan diabaikan. Di dunia kita yang udah ratusan tahun menganut kapitalisme, jurang ketimpangan makin melebar. 1% orang terkaya dunia punya kekayaan lebih banyak daripada setengah populasi manusia. Dan kita mungkin nganggep ini biasa aja. Tapi bayangin kalau ada hewan yang suka nimbun kekayaan mereka dan tega ngebiarin banyak hewan lainnya kelaparan. Mungkin ilmuwan bakal bingung soal perilaku ini dan neliti mereka bisa-bisa. Jadi mungkin sampai sini pertanyaannya jadi, apakah sistem ekonomi kita sekarang
adalah pilihan terbaik yang kita punya. Karena semua ini adalah, ya, bikin-bikinan manusia juga. Kalau nggak berfungsi, bisa kita ganti. Dan mungkin sebenarnya nggak perlu juga ngebatasin imajinasi kita dari sistem-sistem yang udah ada sebelumnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup berani buat ngebayangin sesuatu yang berbeda? Dan seperti biasa, terima kasih. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Cami-cami Bu. Pemurah yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Sebelum harta antum gak berguna, sekarang antum dapat melihat orang kalau sakit, dokter mengatakan, "Mas, ini biayanya 200 juta. Kira-kira dia keluarkan 200 juta aja. Nggak apa-apa dok, siap tanda tangan, tanda tangan. Fulusnya ya rumah dijual-jual rumah, yang penting sembuh.
Kalau antum berani berbuat itu untuk kesehatan antum, kenapa antum tidak berbuat sebelum penyakit itu tiba? Yang kata Nabi SAW, "Sana'iul ma'ruf taki masari as-su." Perbuatan-perbuatan baik, artinya membantu orang lain, bersedekah, itu menyelamatkan, menghindarkan dari mati-mati buruk, wal afat, dan dari penyakit-penyakit, wal halakat, dan dari bencana-bencana. Sedekah yang paling tinggi sedekah buat diri kita sendiri, baru sedekah buat keluarga, baru kerabat, baru kemudian umumnya kaum muslimin. Sebagaimana ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya 1 dirham." Kata, "Di mana saya infakkan?" Kata Nabi, "Buat dirimu dulu. Beli baju buat kamu, beli tas, beli kebutuhan, kendaraan silakan pakai buat kamu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham." Kata Nabi SAW, "Buat anakmu." Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham, buat istrimu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham, buat kerabatmu. Ada lagi ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, "Engkau lebih tahu di mana kau letakkan. Setelah itu silahkan, bebas." Jadi kita boleh menikmati itu. Salah kalau enggak. Ingat, hati-hati dengan perkataan yang salah. Orang banyak menganggap zuhud. Zuhud itu apa? Makan roti kering, ya? Pakai sandal jepit, nggak boleh pakai kendaraan yang bagus. Ini salah ini. Dari mana ini? Ini pemahaman yang keliru sekali. Nabi SAW tidak pernah makan roti kering loh. Nabi SAW paling gemar makan paha kambing. Siapa sangka pohon pepaya yang terlalu tinggi bisa disiasati seperti ini. Petani membuat lubang di batang pepaya, lalu menyelipkan kayu dan mengolesi kunyit. Tujuannya? Untuk menghentikan pertumbuhan ke atas, agar tanaman fokus berbuah di bawah. Hasilnya? Pohon tetap pendek, buah makin banyak, dan panen jadi jauh lebih mudah. Inovasi sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Berbagi sesuatu walaupun sedikit. Antum mungkin ke masjid, bawa roti 2. Sampai masjid, dilihat kajiannya belum mulai-mulai, antum keluarkan rotinya. Kadangkala sebagian orang ngomong sama yang di sebelahnya, "Bang, roti." "Bang, roti tapi nggak dikasihkan gini." Itu basa-basi. Antum bang roti, "Bang, tafadhol bang, bagi 2." Itu baru mau ngasih. Artinya kalau antum pun punya 1 roti, 1 buah pisang, nggak perlu antum mengatakan, "Bang, cuma 1 bang." Jangan bilang cuma 1, dipatahkan jadi 2. Fadhol bang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Bukan 1 butir jamaah, setengah. Maukah engkau menjadi orang yang paling kaya? Orang yang paling kaya adalah orang yang paling tidak butuh kepada siapapun juga, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang paling kaya. Bukanlah orang yang paling kaya orang yang memiliki setumpuk harta atau memiliki sekian banyak rekening bank yang jumlahnya miliaran, namun ternyata dia masih tunduk kepada makhluk. Dia masih meminta dan memelas kepada makhluk. Hatinya masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan orang yang paling kaya, karena hatinya terpenjara, hatinya tidak bisa bebas. Rasulullah SAW bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Ridholah engkau dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan jatah usia, jatah kesehatan, jatah rizki, terima dengan keridhaan, terima dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Sedekah terbaik, kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, adalah 4 kondisi. Ini disebut sedekahmu yang terbaik. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, sedekahmu saat engkau masih sehat. Yang kedua, sedekahmu saat engkau kekurangan. Yang ketiga, sedekahmu saat engkau sedang butuh-butuhnya dengan hartamu yang kamu sedekahkan. Yang keempat, ta'mulul ghina, engkau mendambakan kekayaan. Di saat 4 kondisi ini, itulah sedekahmu yang terbaik. Mengapa sulit mencari pekerjaan? Mengapa payah mencari penghidupan? Salah satu yang mempersempit ridho Allah itu adalah karena tidak berbakti kepada orang tua. Ojo duwe loro ati. Niki nen pondok kono ono pondok. Kono rada laris santrine akeh. Kene karek loro telu ra masalah. Enek santri diulang, renek santri tinggal wiritan, kesel wiritan, ngopi wis.
Wong dipenakne karo pangeran ora gelem. Kula diamanati ken dadi ketua NU ya tak urus. Dilereni nggih ra apa-apa. Wong kuwi kabeh sing nakdir ya Gusti Allah. Enten hikmah dhewe-dhewe kok. Halo. Monggo para rawuh belajar plong-plongan los tanpa rewel. Inti sekali yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa dengan orang membiasakan diri berinfak, baik itu infak wajib, infak sunat, maka sekalipun dia lahir dengan sifat bawaan pelit, tapi dengan latihan yang terus-menerus dia lakukan, maka akan tertanamlah pada dia itu sifat dermawan yang permanen pada orang tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.